Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Romanas Prasetyo masih dalam rangkaian pemecahan kasus Excel. Kali ini sedikit membahas beberapa tutorial saya yang lalu yang sudah saya bahas di video tutorial yang sudah saya ciptakan di YouTube ya. Jadi jika rekan-rekan pergi ke channel YouTube kemudian menuliskan Heru Monas, ini adalah dua video tutorial saya terakhir yang berawal dari pertanyaan Bapak atau teman kita Bapak Gustiadi di grup bantuan makro VB Excel, Power Pivot, Power Query dan DAX ya. Jadi buat rekan-rekan yang belum gabung silahkan gabung di sini. Jika ada permasalahan terkait Excel, DAX, Power Query silahkan ditanyakan di sini ya, kita belajar bareng. Dan pertanyaannya kurang lebih ada seperti ini. Ini adalah yang ditanyakan kemarin. Bapak Gustiadi berusaha membuat satu dashboard dengan manfaatkan beberapa pivot table, kemudian slicer, kemudian chart ya, kemudian menampilkan tabel pivot table-nya di dashboard beliau ya. Jadi beliau menanyakan bagaimana cara bukan yang ini ya, tapi ini adalah pertanyaan lanjutannya, menanyakan bagaimana cara menggrouping ya, atau melakukan grouping berdasarkan data yang ada ya. Jadi ya ini adalah pertanyaannya, maaf. Dashboardnya tadi dibuat di atas ya, inginnya berisikan satu tabel atau pivot table yang berisi untuk sum atau total dari kuantitas paket AWB di sini. Jadi beliau ingin bagaimana caranya bisa data-data yang ada di file Excelnya di grouping berdasarkan jam di sini ya. Dan pertanyaan itu bisa saya jawab dengan dua tutorial ya. Yang pertama dengan menggunakan pivot table biasa, kemudian yang kedua menggunakan DAX Power Pivot ya. Nah, yang akan kita bahas siang ini adalah ada teman ya, saya sebut saja teman yang menanyakan kepada saya secara japri atau private message ya, via nggak usah saya sebutkan lah ininya. Jadi menanyakan ya, bahasa saya menanyakan ya, bukan menggurui ya, karena kita sama-sama belajar ya. Jadi saya bahas di sini karena memang saya ingin menampilkan sudut pandang saya kenapa saya harus menggunakan pivot table dan DAX Power Pivot, sedangkan menurut teman yang bertanya ini atau mengirimkan private message ke saya ini bertanya kenapa tidak menggunakan formula saja ya. Jadi jika kita balik lagi ke file Excel yang sudah kita buat kemarin, filenya yang ini ya, ini adalah hasil dari DAX Power Pivotnya ya. Kemudian ini adalah parameter Power Query-nya ya, dan ini adalah tabel database-nya ya. Ini adalah tabel database-nya, di mana yang diambil adalah sum dari kolom kuantitas paket ini berdasarkan jam yang ada di sini. Nah, pertanyaannya kenapa tidak menggunakan sum if saja Pak, bukannya dengan sum if yang ada S-nya ya, sum if S itu bisa menggunakan ini. Ya, jawaban saya bisa. Memang bisa, dan dengan gampangnya pun saya juga bisa menuliskan di sini sum if seperti ini ya. Sum if mau pakai S mau enggak ya tergantung kebutuhan nanti ya. Sum range-nya adalah ini paket AWB, kemudian saya kasih kriteria berikutnya adalah kriteria range-nya adalah jam yang ada di sini ya, adalah lebih besar sama dengan jam yang ada di parameter, misalnya seperti ini ya, yang ini ya. Kemudian kriterianya kriterianya adalah ya, anak saya bercanda ya, mohon maaf teman-teman, nggak apa-apa, namanya anak kecil ya. Kriterianya adalah lebih besar sama dengan awal di sini ya. Kemudian parameter berikutnya adalah kriteria range kedua. Kita balik ke sini, kriterianya tetap ini, tapi dengan kriteria yang keduanya adalah sekarang lebih kecil ya, lebih kecil sama dengan rentang jam yang akhirnya seperti ini. Saat saya tekan enter, tutup kurung, tekan enter, saya sudah mendapat hasilnya kok. Jadi jika ini saya cut di sini ya, saya Ctrl I, kemudian saya pindah di sini biar teman-teman bisa memahami. Taruh di sini ya, taruh samping sini aja lah. Oke, saya juga sudah mendapatkan hasilnya di sini ya. Jadi saat saya klik dan drag seperti ini pun akan dapat hasilnya.
Nah, pertanyaannya tadi, saya nangkap kok yang ditanyain teman kita ini ya, kenapa nggak pakai rumus Pak? Kenapa pakai formula? Ya ini ya, saudara penanya atau lebih tepatnya saya bilang kawan ya, kawan penanya ini. Jadi saya tahu di Excel itu tidak hanya satu cara untuk mencapai hasil perhitungan yang kita inginkan. Jadi di Excel itu ada formula, ada Power Query, ada VBA, ada DAX for pivot. Bahkan dengan satu masalah pun kita bisa memecahkan beberapa kasus dengan berbagai macam formula. Jadi tidak hanya satu jalan yang dianggap betul ya. Jadi menurut saya jawaban yang paling tepat adalah sesuai kebutuhan ya. Sekali lagi saya katakan di sini sesuai kebutuhan. Kenapa saya tidak menggunakan formula pada tutorial saya yang lalu, dua tutorial saya yang lalu yang saya jelaskan tadi di YouTube sini ya. Kenapa saya tidak menggunakan formula tapi tetap kekeh menggunakan si pivot table? Karena balik lagi tadi si Bapak Gustiadi tadi kasusnya adalah beliau membuat satu dashboard ya. Dashboard tersebut berdasarkan beberapa tabel pivot table. Ya, seperti ini ada beberapa tabel pivot table dan harapannya si pivot table-nya juga bisa connect ke slicer. Ya, buat teman-teman yang belum paham connect pivot table dan slicer ya mungkin agak bingung apa hubungannya gitu ya. Jadi, saya kasih gambaran sedikit seperti ini. Jika kita menggunakan formula ya, satu contoh kecil saya saat di sini saya tambahkan range atau grup baru, misalnya grup jam 18 sampai jam 21 misalnya. Jadi untuk awal di sini adalah jam 21 ya, 18.01, kemudian di sini adalah jam 21 seperti ini. Kita tidak akan bisa otomatis mendapatkan hasilnya sebelum kita klik dan drag ke bawah seperti ini. Sedangkan nanti tampilan dashboard itu adalah statis ya. Tampilannya tetap seperti ini, tetapi kita bisa memainkan slicernya. Diklik, hasilnya harus bisa mengikuti. Nah, kalau formula yang dipakai di sana nanti, apakah iya kita harus mengupdate setiap formula sini saat si user mengklik slicer? Satu itu ya, jika kita pakai formula. Yang kedua, kelemahannya jika kita menggunakan formula untuk kasus ini, untuk dashboardnya Pak Gustiadi, saya ambil contoh lagi satu di sini. Saat saya ingin mengambil analisa yang lain, misalnya ya, saya tampilkan di sini pivot table analysis with list ya. Nah, saya ingin menganalisa grup-grup ini berdasarkan misalnya tanggal yang lain atau tanggal diterima di sini ya. Jadi saya klik kanan, kemudian saya tambahkan slicer di sini. Saya punya banyak kriteria nih, banyak tanggal yang saya tampilkan di sini. Oh, saya nggak ingin melihat grouping ini di keseluruhan jam, tapi hanya pada tanggal 1 sampai misalnya tanggal 5. Jadi saya tinggal klik dan drag seperti ini. Hasilnya sudah berubah. Lah kalau pakai formula, kita harus mengedit lagi di sini. Kita harus menambahkan si kriteria yang ketiga di sini, yaitu adalah tanggal. Lah apa iya saat orang mengklik pada dashboardnya kemudian harus kita minta untuk mengedit si formulanya? Kan nggak mungkin ya. Jadi balik lagi seperti saya sampaikan tadi adalah tidak ada yang salah ataukah yang paling benar menurut saya di Excel itu. Menurut saya yang benar ya yang sesuai kebutuhan. Demikian ya teman-teman ya. Jadi saat misal saya ingin mengambil tanggal 6 atau 7 saja, tinggal klik dan drag seperti ini, sudah berubah hasilnya. Paham ya teman-teman ya? Oh, saya nggak ingin berdasarkan tanggal terima. Tanggal terimanya ingin saya kelompokkan saya ingin mengelompokkan grup-grup ini, grup dalam jam ini berdasarkan jam. Ya, tanggal terima maksud saya. Tinggal klik saja di sini. Kita klik dan drag tanggal terima di bawah si grup di sini. Dapat dah. Atau kita ingin balik, misalnya tanggal dulu baru dibagi grupnya seperti ini. Kita bisa lihat di sini. Jadi tanggal sekian, tanggal 6 bulan 12 ada grup-grup yang dipisahkan di sini ya. Oh, tanggal sekian, jam sekian sampai sekian ini paketnya yang terkirim, ini paketnya yang terkirim. Itu mudahnya pakai pivot table. Saya tidak mengatakan pivot table lebih unggul ya, tidak, sama sekali tidak. Jadi menurut saya adalah sesuai kebutuhan. Bisa dipahami ya teman penanya ya.
Saya hargai penghargaan setinggi-tingginya buat teman-teman yang sudah jeli mengomentari apa yang saya upload di YouTube. Tandanya bahwa teman kita ini satu frekuensi dengan saya atau satu hobi dengan saya. Dan salam satu hobi di Excel ya, teman penanya ya. Jadi itu kalau menurut saya. Pivot table sangat-sangat fleksibel. Jadi misalnya pun saya ingin menambahkan di sini ada grup yang tadi ya. Tadi kan kita tambahkan yang grup 1821 belum muncul di sini. Kenapa? Ya, karena kita belum refresh saja. Dengan menambahkan data tadi, saat kita sudah menggunakan pivot table, kita cukup klik tab data, kemudian klik refresh all. Akan muncul nanti di sini. Kita tidak perlu lagi repot-repot mengupdate si formula yang ada. Kita tunggu ya. Muncul kok di sini 1821 ya. Kenapa di tanggal ini tidak ada? Ya berarti emang nggak ada transaksi di tanggal 6 ini yang jam 18 sampai 21. Kita tes lagi ya keunggulan dengan menggunakan pivot table. Saya klik dan drag saja di sini. Seperti ini. Ya, jadinya ini saya ganti dengan 21 sampai 24 misalnya ya. 24. Dasinya di sini adalah jam 21.00 sampai jam 00. Ya, kita coba saja. Kalau pakai formula ya harus klik lagi, menyesuaikan lagi. Kalau pakai pivot table, apalagi DAX Power Pivot, tinggal klik pada refresh all saja di sini. Jika ada transaksi maka datanya akan muncul di sini. Tunggu sebentar. Ya, kalau tidak muncul ya berarti memang nggak ada transaksi di sini ya. Oke, ya bisa dipahami ya teman-teman ya. Mungkin biar lebih pas, saya klik dan drag saja misalnya ke banyak tanggal ya. Saya misalnya klik dan drag seperti ini. Oh, sudah bisa langsung mengelompokkan per tanggal ya. Demikian ya teman-teman ya. Mungkin sesuai kebutuhan itu untuk kasus Bapak Kusdiadi, menurut saya masih tetap bagus menggunakan pivot table atau DAX Power Pivot. Ya demikian tutorial kali ini ya teman-teman, sedikit sharing saja agar teman-teman lebih memahami bahwa tidak ada yang paling unggul atau paling benar di Excel. Kalau menurut saya adalah cari yang paling pas dengan kebutuhan. Terima kasih atas perhatian kawan semua sudah mengikuti tutorial saya. Tetap semangat. Silakan gabung di grup Facebook saya. Jika memang ada pertanyaan, sampaikan saja di sini, akan saya bahas dan saya akan buatkan video tutorial saat saya ada waktu senggang dan saya ada kemampuan. Tentu saja kemampuan saya terbatas dan tidak semua yang ada di Excel bisa saya saya pecahkan. Ya, saya menyadari memang saya masih harus banyak belajar ya teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.